Halo semuanya, ketemu lagi ya pada sesi perkuliahan pengantar bisnis dan manajemen. Pada video kali ini saya akan sharing beberapa konsep mendasar lagi mengenai bisnis dan manajemen. Ya, pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas beberapa topik utama terkait dengan manajemen dan organisasi, kemudian bagaimana SDM dikelola di dalam organisasi bisnis, dan juga topik yang terakhir adalah mengenai marketing. Ya, jadi ini adalah 3 topik utama yang kita sudah sharingkan di video-video kita yang terdahulu ya. Nah, sesi kali ini saya akan mengangkat sebuah topik lagi yang sangat penting, karena topik ini juga saat ini adalah salah satu topik utama dalam pengembangan bisnis ya, dan manajemen tentunya, yaitu mengenai sosial media dan e-bisnis ya. Kalau kita selama ini mungkin mengenal ada namanya bisnis ya, jadi ini ada istilah e-bisnis. Apakah itu? Kita akan lihat nanti ya. Yang pertama kita akan bicara mengenai sosial media. Di antara kita semua mungkin sudah banyak yang sering menggunakan sosial media ya, seperti beberapa gambar yang ada di samping ini adalah simbol-simbol dari sosial media yang saat ini berkembang cukup pesat dan penggunanya terus meningkat ya. Sosial media ada mulai Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, termasuk beberapa sosial media yang lainnya juga ada di selama ini kita gunakan ya. Nah, sebenarnya sosial media itu memiliki fungsi utama yang dikembangkan ya dari penciptanya, yaitu ingin membangun ya hubungan ataupun komunikasi yang tetap berkelanjutan ya, khususnya di antara anggota keluarga maupun teman. Jadi sosial media dulu dikembangkan oleh para penciptanya ya, tujuan utamanya adalah itu, ingin menjadi alat ya, ingin diciptakan alat untuk menjadi sarana komunikasi antar keluarga, anggota keluarga maupun rekan dan teman-teman kita semua. Itu adalah asal mula sosial media banyak diciptakan ya. Mulai dari Facebook, kalau kita mungkin pernah menonton sebuah film ya mengenai sejarah Facebook ya, kalian bisa searching di internet. Di situ Facebook dikembangkan dengan tujuan utama sebenarnya bukan mencari keuntungan ataupun bukan untuk proses bisnis ya. Jadi Facebook dikembangkan sebagai sarana komunikasi antar teman, karena diciptakan waktu itu penciptanya adalah seorang mahasiswa ya, masih kuliah gitu. Nah, itu adalah sejarah bagaimana sosial media berkembang hingga akhirnya saat ini ya, sosial media juga banyak digunakan dalam proses bisnis yang ada. Kita tahu sosial media digunakan oleh perusahaan untuk membagikan informasi ya, untuk membagikan informasi mengenai produk mereka, mengenai layanan mereka ke konsumen. Itu fungsi dari sosial media yang berkembang hingga saat ini. Nah, pada topik ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana sosial media ini digunakan secara spesifik dalam proses bisnis ya. Jadi saya tidak sharing lebih banyak sosial media bagaimana digunakan dalam komunikasi antar keluarga maupun teman, tapi kita akan fokus ke bagaimana sosial media digunakan dalam bisnis. Oke, ada 5 alasan utama ataupun 5 fungsi utama ya sosial media digunakan dalam proses bisnis oleh perusahaan. Kita akan lihat satu persatu ya. Nah, ini menurut bukunya Pratt et al. Dikatakan bahwa sosial media digunakan oleh perusahaan untuk membangun hubungan ya dengan konsumen maupun pihak-pihak terkait dengan perusahaan. Jadi sosial media ini sebenarnya digunakan untuk membangun sebagai sarana komunikasi ya, menghubungkan bisnis dengan customernya dan juga pihak-pihak terkait seperti supplier, mungkin ya reseller mereka, agen-agen penjualan. Jadi sosial media banyak digunakan untuk hal-hal tersebut, untuk menghubungkan antara kita sebagai entitas bisnis dengan pihak-pihak terkait dengan perusahaan kita. Ya, jadi kondisi saat ini kan kita tahu bahwa bisnis ya, pasar semakin luas dan bisa mencakup area pemasaran sampai ke negara lain. Nah, untuk membangun komunikasi yang tetap terjaga ini ya, untuk menjaga agar komunikasi ini bisa berlanjut, maka sosial media menjadi salah satu alat utama yang digunakan saat ini.
Kemudian yang kedua, sosial media juga digunakan sebagai alat untuk customer service ya, dan solution ya. Customer service ini berarti kita bicara bagaimana kita memberikan pelayanan lebih kepada konsumen kita. Dengan sosial media kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dan cara kerja yang lebih simpel ya, untuk kita bisa memenuhi pelayanan kepada konsumen. Seperti misalnya ada tanya jawab dengan konsumen ya, konsumen ingin menanyakan mengenai produk tertentu, ataupun kita bisa memberikan informasi tambahan kepada konsumen, yaitu nanti terkait dengan fungsi yang ketiga atau alasan yang ketiga, yaitu information. Bagaimana sebenarnya kita menggunakan sosial media ini untuk membagikan informasi yang secara luas ya, sehingga kita bisa menyampaikan informasi lebih cepat ya, lebih akurat karena langsung dari sumbernya, yaitu dari perusahaan, dan juga bisa lebih luas cakupan areanya. Jadi ini 3 fungsi utama yang sudah ada di dalam alasan utama mengapa sosial media digunakan saat ini, termasuk bagaimana perusahaan memberikan solusi permasalahan bagi konsumen. Nah, yang keempat adalah engage for product development. Saat kita ingin mengembangkan produk baru, maka potensi kita untuk mendapatkan masukan dari konsumen dari berbagai pihak itu sangat luas jika kita menggunakan sosial media. Misalnya kita melemparkan sebuah isu di Instagram gitu ya, atau di Facebook. Halo semuanya, ini kita sedang mengembangkan produk baru untuk menyambut tahun 2021 misalnya. Nah, boleh dong kasih saran masukan kira-kira sepatu seperti apa yang akan tren di masa depan. Nah, maka kita bisa mendapatkan saran masukan yang sangat banyak dari konsumen kita, pelanggan kita ya, untuk bisa memberikan masukan mengenai produk-produk yang akan kita kembangkan, termasuk fitur-fitur baru apa yang mungkin diperlukan oleh konsumen. Kita bisa dapatkan masukan melalui sosial media. Oke. Nah, yang kelima, ini adalah satu fungsi maupun alasan mengapa organisasi menggunakan media sosial ya, atau sosial media ya, karena proses untuk perekrutan ini juga salah satu fungsi yang banyak digunakan. Bagaimana saat kita ingin merekrut staf baru atau anggota baru dalam organisasi bisnis kita, maka dengan sosial media kita bisa membagikan informasi mengenai peluang posisi ini kepada banyak sekali pihak dengan cepat dan sangat luas jangkauannya. Oke, jadi ini adalah 5 fungsi utama yang sering menjadi alasan mengapa organisasi bisnis saat ini juga mulai mengembangkan ya penggunaan sosial media dalam organisasi mereka. Ya, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah mengenai e-business. Tadi seperti di awal saya sebutkan, kita sudah bicara bisnis dalam semester ini ya, beberapa materi mengenai bisnis. Maka sekarang kita akan juga ada yang disebut dengan e-business. Apa itu e-business? Dari namanya saja kita sudah bisa menduga bahwa e ini berarti elektronik ya, terkait dengan bisnis online, bisa disebut lebih simpel seperti itu. Jadi electronic business, the organized effort of individual to produce, sell, and for profit the goods and services that satisfy society needs through the facilities available on the internet. Jadi jelas seperti definisi bisnis sebelumnya, yaitu semua proses produksi dan penjualan untuk mendapatkan keuntungan ya, menjualkan barang dan jasa kepada konsumen untuk memuaskan harapan konsumen, memenuhi kebutuhan konsumen. Tetapi proses-proses ini banyak dilakukan melalui fasilitas yang disediakan di internet. Ini yang disebut dengan e-business. Nah, jelas bahwa ini sangat terkait dengan konsep yang kita sharingkan tadi di awal, yaitu sosial media. Nah, di dalam proses bisnis yang e-business ini ya, kita bisa membayangkan bahwa semua proses mulai dari produksi hingga pemasaran itu dilakukan secara online. Bagaimana proses ini bisa berlangsung secara online? Ya tentu tetap ada proses yang tetap harus dilakukan di lapangan real, yaitu misalnya proses perubahan bahan baku menjadi bahan jadi, itu tetap ada proses real di lapangan. Tetapi banyak sekali proses maupun prosedur yang di dalamnya, terkait di dalamnya, itu dilakukan secara online. Misalnya kita melakukan pemesanan bahan baku secara online, kemudian kita mengontrol mesin produksi secara online, kita mengevaluasi kualitas produksi secara online ya, kemudian kita melakukan
pengecekan stok barang secara online ya, kita mulai melakukan pemasaran secara online. Banyak sekali proses dalam bisnis yang saat ini juga sudah mulai dilakukan secara online ya. Oke. Nah, dalam konsep bisnis e-bisnis ini ada dua konsep utama yang juga harus dipahami oleh kita semua ya, yaitu jadi cakupan area dalam e-bisnis itu sebenarnya mencakup dua area besar, yaitu yang pertama adalah B2B ya. B2B ini artinya business to business, artinya bagaimana proses e-bisnis ini berlangsung secara business to business, misalnya antara penyedia bahan baku dengan pabrik. Nah, itu dilakukan secara business to business. Jadi e-bisnis yang berlangsung di dalamnya mulai dari e-procurement, kalau kalian pernah mungkin dengar sekilas ya, atau pengadaan secara online ya, mulai dari pemilihan bahan baku, pemesanan bahan baku itu dilakukan secara online. Oke, kemudian ada namanya B2C, bagaimana e-bisnis ini berjalan antara business to customer ya. Jadi atau consumer. Nah, business to consumer. Jadi bisnis e-bisnis yang berjalan ini dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumennya. Mulai contoh paling simpel mungkin adalah marketplace ya. Marketplace kalau di Indonesia ada Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-lain, itu termasuk business to consumer e-bisnis ya. Proses e-bisnis yang berlangsung secara cakupan area business to consumer. Ini adalah dua area utama yang berjalan dalam proses e-bisnis. Jadi kita dari sampai saat ini kita bisa memahami bahwa e-bisnis ini mencakup hampir semua area bisnis yang saat ini sudah berjalan, apalagi didukung dengan internet dan fasilitas-fasilitas teknologi yang lainnya. Oke, jadi kita bisa membayangkan bahwa masa depan sangat akan erat dengan bisnis yang didukung dengan teknologi, internet, ya, sosial media salah satunya. Ya, itu tidak akan lepas dari proses bisnis di masa depan ya, sehingga kita semua saya pikir harus bisa menangkap peluang ini dan kita harus mampu melihat potensi-potensi yang ada di masa depan. Kita bisa lihat dari data yang ada ya, biar sosial saya akses beberapa hari lalu, kita bisa lihat bagaimana perkembangan dari jumlah aktivitas pengguna media sosial atau social media users ya, itu sekitar 3,9 miliar pengguna sosial media yang aktif ya setiap harinya. Ini jumlah yang sangat besar, separuh lebih ya, hampir separuh lebih, 50% lebih sedikit mungkin dari jumlah penduduk yang ada di dunia ini. Artinya kalau kita ketemu dua orang itu salah satunya adalah pengguna sosial media, sehingga kita bisa membayangkan potensi pasar yang bisa kita tangkap ya dari jumlah pengguna sosial media yang sangat besar ini. Dan juga bagaimana proses bisnis akan bisa berjalan lebih mudah dengan semakin banyaknya orang menggunakan internet dan teknologi ya. Dan pertumbuhannya cukup besar ya, sekitar 10% rata-rata pertumbuhan pengguna sosial media sendiri setiap tahunnya. Ini jumlah yang sangat besar, artinya setiap tahun mungkin sekitar 300 juta lebih orang pengguna baru dalam sosial media. Jadi kalau kita punya target pasar 10% saja dari 3 miliar, sudah 300 juta pengguna sosial media. Bayangkan bagaimana potensi pasar yang ada sekarang. Sehingga kita bisa melihat startup-startup baru di Indonesia yang bertumbuh sangat pesat. Salah satunya adalah bisnis-bisnis yang menggunakan teknologi dan sosial media. Oke, semuanya ini adalah pengantar ya mengenai bagaimana kita memanfaatkan teknologi sosial media dan e-bisnis dalam bisnis yang akan kita bangun di masa depan. Sukses semuanya ya.